bahasa Inggrisnya sepeda kamu? Sepeda bike. Kamu you. Sepeda kamu bike you. Bukan. Terus apa? Your bike. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang subjective pronoun dan objective pronoun. Di video kali ini kita akan membahas dua pronoun lainnya. Yang pertama, possessive adjective. Yang kedua, possessive pronoun. Kedua pronoun tersebut membahas tentang kepemilikan atau possession. Terus, apa bedanya antara possessive adjective dan possessive pronoun? Bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Kita simak video berikut. Oke, sekarang kita akan membahas tentang possessive adjective dan possessive pronoun. Apa itu possessive adjective dan possessive pronoun dan apa perbedaannya? Kita mulai dari possessive adjective dulu. Possessive adjective adalah kata ganti atau pronoun yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau dalam bahasa Inggris bisa disebut possession, suatu benda atau noun. Dalam penggunaannya, pronoun ini diikuti oleh benda atau noun yang dimiliki. Jadi, untuk menggunakannya, itu diawali possessive adjective dulu, baru bendanya atau noun. Meskipun dalam bahasa Indonesia, itu terbalik ya. Dalam bahasa Indonesia, buku kepunyaan saya. Namun, ketika kita menggunakan bahasa Inggris, maka kita awali dengan kepunyaan saya dulu. Yaitu, misalnya kepunyaan saya, possessive adjective-nya my. Baru diikuti buku. Jadi, buku kepunyaan saya atau buku saya, itu bahasa Inggrisnya my book. Ingat, my book, bukan book I. Kemudian bagaimana dengan kepunyaan kamu, kepunyaan dia, dan pronoun-pronoun yang lain? Oke, kita lihat. Kepunyaan saya. Tadi kita menggunakan my. Kepunyaan kamu atau you. Kita menggunakan your. Kepunyaan dia untuk laki-laki atau he. Kita menggunakan pronoun his. Kemudian untuk kepunyaan dia perempuan atau she, kita menggunakan her. How about kepunyaan mereka atau they? Ya, hampir sama. Namun, kita menggunakan their. Kepunyaan kami atau kita, atau dalam bahasa Inggrisnya we, kita menggunakan our. Kemudian untuk benda atau non-human, menerangkan kepunyaan benda atau non-human, kita menggunakan its. Contoh tadi, buku saya, my book. Buku kepunyaan kamu, maka your book. Buku kepunyaan dia, laki-laki, his book. Kemudian buku kepunyaan dia perempuan, ya betul, her book. How about their book? Ya betul, their book adalah buku kepunyaan mereka. Our book? Ya, our book artinya buku kepunyaan kita. Dan yang terakhir, its cover, sampul kepunyaannya. Misalnya, benda ini buku, sampul buku, maka its cover. Nah, its ini menggantikan buku, karena dia non-human atau benda. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Anto always bring his toys everywhere. His toys di sini maksudnya mainan kepunyaan Anto. Anto adalah laki-laki atau kata gantinya he. Possessive adjective-nya
kita menggunakan his. His toys, mainan kepunyaan dia. Jadi Anto always bring his toys everywhere. Itu artinya Anto selalu membawa mainannya atau mainan kepunyaannya kemanapun. Contoh kalimat yang kedua. Their bike are new and expensive. Their tadi artinya apa? Iya, kepunyaan mereka. Bike itu sepeda. Jadi sepeda kepunyaan mereka. New and expensive. New baru, expensive mahal. Maka kita artikan sepeda mereka atau sepeda kepunyaan mereka baru dan mahal. Oke, contoh kalimat yang ketiga, she likes to play with her doll. Dia suka bermain dengan bonekanya. Her doll, bonekanya. Karena she, dia perempuan, maka bonekanya kita menggunakan possessive adjective her. Bagaimana? Gampang bukan? Nah, bagaimana dengan possessive pronoun? Ya, possessive pronoun. Jadi possessive pronoun juga menunjukkan tentang kepemilikan atau possession. Namun, perbedaannya, possessive pronoun digunakan tanpa perlu menyebutkan bendanya. Kalau tadi buku saya, my book. Nah, maka dalam possessive pronoun kita bisa menggunakan mine tanpa menyebutkan book, yang artinya punya saya. Kemudian punya kamu, itu dalam bahasa Inggris, yours. Kalau tadi your book, buku kamu. Nah, kalau punya kamu tanpa menyebutkan bukunya, maka kita menggunakan yours. Ingat, ada S di belakangnya. Bedakan antara your dan yours. Masih ingat tadi punya saya apa? Ya, mine. Bagaimana dengan punya kamu? Bahasa Inggrisnya? Ya, betul, yours. Punya dia untuk laki-laki, sama, kita masih menggunakan his. Meskipun di sini kita tidak menyebutkan bendanya. Punya dia perempuan, ya kita menggunakan hers. Ingat, ada S di belakangnya, hers. Punya mereka, bahasa Inggrisnya theirs. Punya kami atau kita, ours. Punya dia, untuk benda atau non-human, its. Kita masuk ke contoh kalimatnya. Is it yours? I found it under the table. Apakah ini kepunyaan kamu? Yours, kepunyaan kamu. Tanpa kita perlu menyebutkan nama bendanya. I found it under the table. Saya menemukannya di bawah meja. Satu contoh lagi. We have to return it to them. It is theirs. It is theirs. Ini kepunyaan mereka. Kita harus mengembalikannya kepada mereka. Ini kepunyaan mereka. It is theirs. Lebih singkat bukan? Kita tidak perlu menyebutkan nama bendanya. Sekarang kesimpulannya, apa sih perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronoun? Dua-duanya menerangkan tentang kepunyaan atau kepemilikan atau possession. Bedanya adalah, iya betul, possessive adjective penggunaannya diikuti dengan benda yang dimiliki. Sedangkan possessive pronoun penggunaannya tanpa menyebutkan bendanya. My apple. Ya, apel kepunyaan saya. Mine. Masih ingat artinya? Ya, punya saya. Your apple.
Apel kepunyaan kamu. Yours, punyamu atau kepunyaan kamu. His apple, apel kepunyaan dia. Untuk laki-laki. His, kepunyaan dia. Her apple. Apa artinya? Ya, apel kepunyaan dia untuk perempuan. Kemudian kalau kita nggak menyebutkan bendanya, maka jadi hers. Masih ingat arti their apple? Iya, apel kepunyaan mereka. Theirs, kepunyaan mereka. Our apple artinya adalah apel kepunyaan kita atau kami. Kalau kita nggak mau menyebutkan apple-nya, maka kita bisa menggunakan ours. It's apple, apel kepunyaannya. Atau its. Bagaimana? Sudah paham bukan? Oke. Ingat, possessive adjective dan possessive pronoun sama-sama menerangkan tentang kepunyaan atau possession. Perbedaannya, possessive adjective digunakan dengan menyebutkan bendanya, kalau possessive pronoun tanpa menyebutkan benda. Bagaimana? Sudah tahu perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronoun? Dan apa perbedaannya dalam kalimat? Oke, it's very good. Sampai di sini dulu video dari saya. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Inggris. Thanks for your attention. Wassalamualaikum.